Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana cara men-setting Google Classroom sesuai dengan tanggal dan waktu yang kita inginkan. Misalnya ketika kita ingin melakukan ulangan harian atau ujian tengah semester, kita harus setting waktunya. Kita buatkan dulu soalnya terlebih dahulu, kemudian kita bisa setting waktunya. Kita mulai saja, simak video berikut ini. Check it out. Yang pertama, kita buka Google Classroom-nya di browser Classroom. Sini saya sudah ada. Kemudian pilih kelasnya. Hanya saya pilih sini kelas 9. Di tugas, untuk bagi Bapak Ibu yang belum memiliki soal sebelumnya atau belum membuat soal, kita buat. Nah, kalau yang saya rekomendasikan adalah buat tugas kuis. Di sini sudah ada blanknya. Jadi judulnya ujian tengah semester. Ini IPA. IPA kelas berapa? IPA 9 saja. Petunjuknya bagaimana? Silakan, karena kita menggunakan link, silahkan klik link di bawah ini. Nah, kita buat nih. Jadi di sini kita buat kuis atau ujian tengah semesternya. Ini bentuknya sebenarnya Google Form, tetapi kalau Bapak Ibu sudah punya link, bisa juga kita copy paste masuk. Lihat sini, kita ganti namanya, judulnya dulu sesuai tadi, UTS IPA kelas 9. Boleh kasih kelas, bisa lagi 9. Kemudian ini kita mulai dulu dari biodata. Jadi biodata, deskripsinya apa? Silahkan, atau kita kasih lengkap biodata peserta UTS IPA kelas 9. Silahkan isi biodata di bawah ini. Pertanyaan pertama, nama. Kita rubah menjadi jawaban singkat. Agar anak-anak ini mengisinya dengan tidak melewatkan, maka kita harus pilih wajib diisi, sehingga anak-anak tidak bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya ketika ini tidak diisi. Untuk menambah pertanyaan, cukup klik ini, tambah pertanyaan. NIS, jawaban singkat. Kalau kita mau kasih kategori, misalnya dia berupa angka, maka kasih angka. Tapi kalau misalnya dia teks, kasih teks. Kalau dia tidak ada, tidak usah kasih ekspresi. Hapus saja ekspresinya. Nah, NIS bisa. Kita buat lagi wajib. Kemudian kita tambahkan kelas. Kalau kita mengajar banyak kelas, ya biar kita kasih jawaban singkat, tidak masalah. Tapi kalau kelas kita sedikit, bisa kita pakai option pilihan ganda saja atau centang, boleh. Misalnya saya mengajarnya tadi 9, 10. Ketika aja tambah 9, 11. Wajib diisi, tidak usah kasih kunci. Nah, ini isi. Nah, jadi di sini kita sudah punya biodata peserta UTS. Selanjutnya kita buat soalnya. Untuk membuat soal, kita masuk pada bagian kedua, tambahkan bagian kedua. Nah, disinilah kita mulai. Jadi ini adalah kita tulis soal
UTS IPA kelas 9. Nah, deskripsinya apa? Silahkan atau pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat. Kalau misalnya soal kita itu berbentuk pilihan ganda dari pertanyaan di bawah ini, ini. Tapi kalau ada yang lain juga boleh. Seterusnya kita tambah pertanyaan. Nah, untuk pertanyaan yang Bapak Ibu sudah membuat pertanyaan di Word seperti ini. Nah, kalau kami ada berbentuk tabel seperti ini lebih mudah. Yang pakai Bimasoft yang kemarin ini bisa. Sisa paste saja. Ambil Ctrl C atau copy. Nah, copy ini copy. Nah, paste masuk di sini. Klik kanan paste. Kemudian optionnya. Nah, bagi Bapak Ibu yang punya ABCD ini dihilangkan dulu ABC-nya. ABC-nya dihilangkan supaya bisa kita langsung copy. Pilihan ganda, copy, masuk di sini. Klik kanan, paste. Nah, itu muncul semua. Lalu kita buat kunci supaya kita tahu misalnya kuncinya apa ini. Poinnya berapa? Terserah Bapak Ibu. Kalau misalnya punya 20 soal berarti poinnya 4. Tapi kalau saya sih sekarang poin 1 saja, nanti kita buatkan. Kemudian kuncinya misalnya ini. Selesai. Misalnya ini satu saja kalau nanti selesai. Setelah kita tambahkan lagi semua satu, tambahkan, begitu seterusnya. Gambar, misalnya kita punya gambar nih. Kita gambar, kita copy dulu. Coba kita copy semua. Gambar. Kita copy. Ternyata tidak ada gambarnya. Bagaimana caranya? Nah, ini kita ambil. Ini ada gambar. Ini khusus untuk mengambil gambar. Tapi gambar saya ada di Word. Misalnya Bagaimana caranya? Kita bisa menggunakan ada namanya bawaan Windows itu namanya sniping tool. Ketik saja di search-nya. Sniping tool. Kalau Bapak Ibu sudah pernah muncul ini sniping tool. Sniping tool. Ini kemudian yang ini new digeser, kemudian sorot ke bagian gambar yang ingin kita ambil. Serat. Set. Sudah itu simpan. Save as. Misalnya ini karena ini nomor 2, saya membuatnya di nomor 2, diganjil, saya kasih misalnya nomor 2. Itu sudah. Kalau kalau muncul nomor 2. Bagaimana caranya? Ambil gambarnya. Ini tadi gambar, kemudian unggah, cari filenya. Cari di mana file itu kita ambil. Simpan. Kita simpan. Tadi saya simpannya di LPBN 2020. Ini dia gambarnya. Kita open. Tunggu sampai dia akan terupload. Ini sudah ada gambar di sini. Kemudian optionnya masukkan lagi. Jadi kalau misalnya ada teks yang panjang, misalnya ini sebuah teks yang panjang, misalnya di bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, ini teks, supaya tidak terpisah sebaiknya pakai sniping tool. Kita sniping tool kata-kata ini, kita sniping tool. Hanya ini satu paragraf, kita sniping tool. Kemudian kita save. Jadi seperti itu caranya ya Bapak Ibu.
Nah, sudah. Jadi kita anggap ini sudah selesai. Kalau sudah selesai, kita atur di sini umum, tidak usah dicentang apa-apa, presentase. Di sini di umum, kalau misalnya hanya satu kali anak-anak bisa masuk, silakan dibatasi tanggapan satu. Artinya anak-anak itu begitu memberikan jawaban tidak bisa lagi untuk kedua kalinya. Presentasenya tidak usah. Mau kita tampilkan secara acak urutan pertanyaan, silakan. Misalnya yang tadinya nomor 1, orang lain kalau dibuka lagi nomor 2, 3 boleh. Nah, ini yang penting tanggapan. Ini akan muncul di akhir setelah mengisi. Kita ucapkan terima kasih. Terima kasih sudah mengikuti UTS IPA, misalnya IPA kelas 9. Sudah itu kuis. Nah, ini jadikan sebagai kuis. Rilis nilainya setelah ini. Nah, ini kalau saya sarankan tidak usah dicentang supaya jangan sampai ada anak-anak tahu jawabannya. Ini akan muncul jawabannya anak-anak dan yang mana yang benar. Nanti dia bisa share ke temannya. Lebih nilainya saja, nilai poinnya. Kemudian simpan. Nah, oke. Jadi ini sudah selesai. Jadi pekerjaan kita di Google Form sudah selesai. Sisa kita bagaimana mengatur di sini. Kita tugaskan. Misalnya sesuai dengan jadwalnya IPA yang kelas 9 itu hari Senin. Jadi kita lihat di sini. Tidak usah topiknya, tidak ada. Kita lihat tenggang waktunya. Waktunya itu hari Senin tanggal 27. Jamnya sampai jam berapa? Di situ di jadwal sampai jam mana jadwalnya tadi? Misalnya sampai jam 9.30, kita bahas jam 9.30. Nah, itu. Nilainya berapa? 100. Ini tenggang. Nah, kemudian kapan ditugaskan? Jadi kita buat jadwalkan. Kita jadwalkan dulu hari Senin. Jadi maksudnya ini maksudnya ini bahwa tugas ini akan aktif bisa dilihat di Google Classroom-nya siswa ketika tanggal 27 September jam 8.30. Sebelum waktu ini maka ini tidak akan muncul. Nah, ini. Jadi ini kalau warna abu-abu begini artinya ini nanti akan muncul di Google Classroom-nya siswa pada tanggal 27 jam 8.30. Sebelum itu tidak bisa, jadi siswa tidak bisa melihat. Kalau misalnya kita salah, bisa kita edit. Silakan diedit. Nah, jadwalnya bisa diedit. Kalau misalnya ada kesalahan apa, itu bisa kita edit. Ya, baru klik jadwalkan. Ya, seperti itu. Nah, jadi ini. Bagaimana Pak kalau misalnya saya sudah punya, kita buat baru ya. Misalnya Bapak Ibu sudah punya UTS IPA kelas 7 misalnya. Sudah punya link, sudah buat di ini Google Form misalnya. Tidak buat di sini sebelumnya. Enggak apa-apa. Sisa buat saja punya UTS, silakan klik link berikut. Nah, berikut. Kita hapus yang di sini. Kita hapus. Kemudian linknya ini kita ambil, dikirim. Itu kita ambil linknya, kirim. Kemudian klik ini yang linknya. Nah, ini perpendek linknya. Kemudian kita salin linknya. Ini. Kemudian di sini kita tambahkan linknya, paste. Nah, tambahkan link, maka muncullah seperti ini. Nah, bagaimana kalau untuk ini topik untuk seluruh kelas? Boleh. Jadi kita buat dulu tenggang waktunya kapan, misalnya tanggal 27 jam
10 atau jam 9.30 tadi selesai. Buatkan jadwalnya, kita buat jadwalnya tuh, tanggal 27 jam 8.30. Jangan dulu ini terakhir, kita centang dulu untuk seluruh kelas. Misalnya untuk semua kelas, tadi saya mengajar 3, centang saja. Jadi ini otomatis akan masuk ke semua kelas. Simpan, boleh jadwalkan, boleh simpan. Ya seperti itu. Nah misalnya ini tadi, oh Pak, saya hanya untuk kelas 1, masih bisa diedit, silakan diedit. Ini masih bisa. Jadi biasanya kalau tas 1-1 seperti ini, ya ini dijadwalkan khusus kelasnya. Tapi kalau terlanjur tidak bisa lagi diedit, masih bisa kita. Misalnya kita mau ke kelas 9-10, mau ambil soal yang sama bisa. Sisa tugas, buat ambil salinan. Jadi buat lagi, gunakan kembali postingannya. Di kelas mana tadi kita buat? Di kelas 99. Ah ini ITS. Bisa kita gunakan kembali. Nah ini. Ini kelas 9-10. Nih biodatanya. Jadi bisa lagi kita jadwalkan. Nah, misalnya jadwalnya dia sama kan jadwalnya. Oke, saya kira cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.